Diawali dengan dua sudut berbeda, tokoh pertama kita bernama Julius Robert Oppenheimer. Kita panggil saja Robert. Ia menjalani sidang tertutup yang ditunjukkan untuk menghancurkan reputasi sebagai sosok fisikawan yang paling berpengaruh di era tersebut. Kemudian, di sudut pandang lain ada Levi Strauss yang menjalani sidang pelayakan untuk menjadi Menteri Perdagangan Amerika sambil menceritakan kisah awal mula kenal dengan Robert. Semuanya diawali saat Robert kuliah di Jerman karena saat itu ia merasa ahli di bidang fisika dan saat itu Jerman sedang mengembangkan teori mekanika kuantum yang inovatif yang dirasa ahli dalam mekanika kuantum dan fisika dan mengajar di salah satu kampus di Belanda. Setelah itu, Robert bertemu dengan Isidor Isaac Rabi yang mempertemukan Robert dengan ahli fisika Jerman yang sangat terkenal Hans Berg pada tahun 1927. Robert akhirnya menerima gelar dokter dan profesor di salah satu kampus Amerika di sana. Robert menjadi dosen dengan pelajaran mekanika kuantum yang masih awam di Amerika. Robert juga berteman dekat dengan fisikawan yang bernama Ernest Lawrence. Awalnya Robert hanya memiliki satu murid saja, tapi seiring perkembangan waktu murid menjadi bertambah yang suka berdiskusi dengan Robert karena pelajaran yang dibawa Robert sangat menarik. Lawrence kemudian mengajak Robert untuk makan malam bersama yang lainnya. Di acara tersebut, adik Robert bernama Frank juga datang. Seiring berjalannya acara, Robert bertemu dengan seorang wanita bernama Jean yang menganut ideologis komunis dan hubungan mereka berdua menjadi dekat dan akhirnya mereka menjadi pasangan kekasih. Tetapi belum sampai di situ saja. Di acara yang berbeda, Robert bertemu dengan wanita bernama Katie. Hubungan mereka juga menjadi sangat dekat, bahkan Robert berduaan saja dengan Katie. Dan akhirnya Robert yang suka dengan Katie memutuskan untuk menikahinya dan meninggalkan Jean. Tentu saja Jean yang tahu dengan hal tersebut sangat sedih mengetahui jika Robert lebih memilih Katie. Robert juga masih berhubungan dengan Jean. Keesokan harinya, saat di kampus, Lauren memberitahu Robert jika sekarang Robert harus berhati-hati, karena sekarang Jerman sudah membuat bom baru yang mempunyai daya ledak yang dahsyat, dan Robert bisa saja sedang dimata-matai oleh Jerman. Karena sebelumnya Robert nyari ilmu di Jerman dan dia bisa dianggap sebagai ancaman. Benar saja, tak lama kemudian seorang jenderal bernama Leslie Groves datang untuk turut serta dalam proyek bernama Manhattan. Tujuan dari proyek itu membuat sebuah bom yang bisa menyaingi Jerman, yang sudah lebih maju dalam pembuatan bom. Karena jika Amerika tertinggal dalam urusan persenjataan, maka Amerika bisa kalah telak dari Jerman. Hal itu Robert pun setuju untuk menjalani proyek tersebut. Ia kemudian meminta kepada Leslie untuk membuat laboratorium penelitian yang terbesar di lokasi bernama Los Alamos. Dengan jangkauan rel kereta api, kemudian di tengah 4 lab tersebut dibuat sebuah kota kecil untuk para pekerjanya, agar mereka bisa membawa keluarga dalam bertugas yang akan memakan waktu sangat lama. Selain itu, tempat tersebut juga cocok untuk penelitian yang sangat rahasia ini, dan juga jauh dari pemukiman untuk pengetesan bomnya. Leslie pun setuju dan segera membuat permintaan Robert di sela pembangunan. Robert bersama Leslie menemui fisikawan yang terkenal di Amerika untuk turut serta dalam pembuatan bom. Tentu saja beberapa dari mereka ada yang tidak setuju karena mereka akan pindah ke tempat terpencil dalam waktu yang lama. Tapi bagaimanapun juga para fisikawan harus mau karena negara membutuhkan jasanya untuk memenangkan perang kedua.
Kemudian, Rabi yang diajak proyek tersebut akan dibuat bimbang karena proyek ini, karena dapat menimbulkan masalah besar, salah satunya menghancurkan dunia dan bisa mengubah perang lebih mengerikan. Tapi, meskipun begitu, Rabi tidak ada pilihan selain mengabdi kepada negaranya. Singkat cerita, kota berhasil dibangun Robert bersama fisikawan lainnya, tapi Robert menemukan masalah karena perhitungan dari fisikawan bersama Edward membuat semua orang bingung dan menganggap hitungan dari Taylor salah. Oleh karena itu, Robert yang bingung menemui Albert untuk meminta bantuan. Setelah bertemu dengannya dan memberikan hasil perhitungan kepada Taylor, setelah melihatnya ia merasa bom menggunakan perhitungan ini, maka bom bisa jadi sangat besar, bahkan bisa sebesar atmosfer bumi. Kemudian, di hari berikutnya, Robert mengajak Kitty dan kedua anaknya ke Los Alamos, karena sekarang Robert harus sering berada di sana untuk membuat bom atom. Setelah itu, Robert bersama fisikawan lainnya sedang berdiskusi dengan bahan yang akan digunakan untuk pembuatan atom, yaitu uranium dan protonium. Setelah berdiskusi tentang bahan bomnya, mereka semua pun kemudian mendiskusikan untuk membuat model yang akan menjadi pemicu untuk meledakkan bomnya. Halaman setelah diskusi selesai, seorang ilmuwan yang baru bernama Clausa datang dan ia direkrut oleh Robert untuk ikut serta dalam keluarga dari para fisikawan. Juga turut membantu dalam proyek ini, karena menurutnya itu bisa mengurangi staf dan para keluarga masih bisa. Pulangnya Leslie marah karena Robert orang sesuka hati, dikarenakan ini proyek yang sangat rahasia dan bisa saja terdapat mata dari Rusia maupun Jerman diam-diam bekerja di sana. Mendengar hal itu, Robert pun setuju dan kali ini meminta Leslie untuk merebut adiknya, yaitu Lawrence, jadi pergi. Bisa dianggap sebagai ancaman untuk turut serta dalam proses. Berikutnya, Lawrence dan Frank akhirnya datang untuk membantu Robert dalam proyek Manhattan. Kemudian setelah mendapatkan izin keamanan, Cooper ternyata secara diam-diam pergi ke tempat cucian yang masih menjadi pasangannya. Mereka masih sering bertemu beberapa kali tanpa sepengetahuan Kitty, dan mereka berdua tempat bermalam di tempat tersebut. Beberapa hari kemudian menyuruhnya untuk memberitahu pemerintah jika saat ini mereka bukanlah membuat senjata baru, melainkan sejarah dunia yang sangat besar. Tak lama kemudian, Robert mendapatkan kabar jika Jihan sudah tewas bunuh diri di kamar mandi apartemennya, yang diduga karena depresi, tapi ada pendapat lain jika dibunuh oleh pemerintah Amerika karena ia menganut komunis sama seperti Jerman. Kematian Jane membuat Robert sangat berduka atas kematiannya, dan ia berjalan sendirian di perbukitan Los Alamos. Tenang, Robert bersama lainnya mendapatkan masalah karena penelitian mereka masih belum mendapatkan kemajuan yang signifikan. Fisikawan lainnya dibuat marah oleh Taylor karena ia malah meneliti tentang bom hidrogen yang tidak akan mereka pun gak kawan lainnya. Ingin Taylor pergi saja dari Los Alamos, Robert akhirnya turun tangan dan mulai merombak semua tugas rekan-rekannya. Ditunjuk oleh Robert untuk menggantikan tugas Taylor, tak mau kehilangan Taylor. Robert akhirnya memperbolehkan Taylor untuk mereset apapun yang ia mau, dan ia mengajaknya untuk setiap seminggu sekali. Akhirnya setelah tugas-tugasnya dirombak, Pembuatan bom atom akhirnya mengalami kemajuan dari model atomnya, pembuatan arang untuk pemantauan nantinya, dan juga uji coba bom kecil-kecilan. Meminta Robert untuk menyelesaikan bom atomnya di bulan Juli. Mau tak mau, Robert harus setuju. Ia meminta kepada istri jika bomnya akan selesai September. Kemudian Robert datang ke sebuah rapat yang dihadiri beberapa pejabat dan juga jenderal militer. Mereka berdiskusi akan menjatuhkan bom atomnya di negara Jepang karena Nazi sudah berhasil dikalahkan terlebih dahulu. Padahal atom ini sebenarnya dibuat untuk menghancurkan Jerman. Mereka semua awalnya ingin menjatuhkan itu di benteng mereka karena hanya sedikit menimbulkan korban. Kemudian mereka semua akhirnya setuju untuk menjatuhkan bom atomnya di dua kota, yaitu Hiroshima dan juga Nagasaki. Karena dua kota tersebut adalah markas militer Jepang. Terlebih lagi, korban jiwa diperkirakan akan sangat banyak dan pastinya Jepang akan dibuat menyerah.
Singkat cerita, Robert sudah berhasil menyempurnakan bom atomnya dan berniat untuk diuji coba dengan cara menjatuhkannya dari atas menara yang sudah dipersiapkan. Seorang fisikawan berbondong-bondong menyiapkan atomnya, mulai dari memasukkan sebagai bahan, salah satunya adalah pemicunya, juga menaikkan bom atomnya secara perlahan. Tanya itu, Robert bersama lainnya juga membuat beberapa pos dengan jarak yang sudah diperhitungkan. Untuk mereka melihat ledakan dari bom atomnya, mereka berniat menguji bomnya di malam hari karena mereka melihat dengan jelas ledakan dari bom atomnya. Singkat cerita, mereka pun tiba. Sayangnya cuaca tidak mendukung untuk uji coba bom, sehingga uji coba mau tak mau harus diundur. Mereka semua masih harus mempersiapkan untuk berkala setelah hujan dan Robert memulai uji cobanya. Dalam sini kita benar-benar dibuat karena keberhasilan Robert Oppenheimer. Merupakan sejarah dunia. Salah satu fisikawan juga disuruh untuk melihat perubahan arus listriknya karena berubah sedikit saja harus dibatalkan. Bom atom buatan Robert Oppenheimer berhasil meledak sesuai ekspektasi mereka semua. Tentu saja keberhasilan ini membuat semua orang sangat senang karena dengan bantuan bom atom, Jepang bisa dikalahkan, yang bisa menghentikan Perang Dunia Kedua. Semua orang yang berada di Los Alamos memberi selamat kepada Robert yang selama ini sudah berusaha untuk membuat bom atom. Besokan harinya, setelah bom atom berhasil diletakkan, 2,7 dengan ukuran dan daya ledak yang lebih besar berhasil dibuat. Ketua BUMN itu rencananya akan diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam waktu dekat. Setelah berhasil membuat bom atomnya, Robert merasa jika penemuannya juga bisa memicu perang bom atom antar negara. Singkat cerita, pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang, berhasil dibom menggunakan pompa atom untuk pertama kalinya. Tentu saja, hal itu membuat para prajurit militer sangat senang atas kemenangan telak Amerika. Tapi tidak bagi fisikawan, karena berkat penemuannya banyak membuat warga sipil yang tak bersalah juga ikut terkena dampaknya. Kemenangan telak Amerika berkat bom atom membuat nama Robert Oppenheimer langsung dikenal oleh seluruh dunia. Kemudian mendatangi sebuah acara untuk berpidato di hadapan banyak orang yang sangat senang atas penemuannya. Tapi meski begitu, Robert masih terus merasa bersalah atas kematian banyak orang. Saat itu, Robert terbayang efek ledakan yang sangat dahsyat dan juga melihat bayang-bayang orang yang sudah gosong terkena bom atom ciptaannya. Nah, akhirnya pernyataan bahwa Robert menghasut Einstein itu tidak benar. Jadi, ini adalah akhir dari sebuah video Oppenheimer. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.
Di akhir film, akhirnya terungkap bahwa Robert tidak ada menghasut Einstein. Nah, ini adalah akhir dari cerita film Oppenheimer. Berakhirlah sudah cerita kami.